Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan meresume materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 1, yaitu teknologi media and learning atau teknologi media sama pembelajaran. Untuk pengertian pertama, pengertian dari belajar itu merupakan pengembangan pengetahuan, baik itu pengetahuan, keterampilan atau sikap baru ketika seorang individu itu berinteraksi dengan individu lain atau lingkungan. Lingkungan belajar juga itu meliputi fasilitas fisik, fasilitas fisiologi, dan teknologi pengajaran, metode, dan media. Belajar itu berlangsung sepanjang masa, mulai dari kita lahir sampai kita mati. Kita belajar berbagai hal, dengan baik itu kita berjalan, kita belajar menonton TV, bercakap-cakap dengan orang lain, menjelajahi situs informasi, baik itu internet, handphone, atau maupun radio. Jenis pembelajaran ini bukan hanya tentang minat sebagai profesional pendidikan. Sebaliknya, pembelajaran itu lebih memusatkan perhatian pada pembelajaran yang terjadi sebagai tangkapan terhadap upaya pengajaran dari siswa dan guru. Itu adalah merupakan pengertian dari belajar. Dalam belajar itu sendiri ada yang dinamakan there are several frameworks that can be applied the success of learning, atau apa saja yang dilakukan untuk dilaksanakan untuk sukses dalam belajar. Yang pertama itu adalah active participation. Active participation di sini atau partisipasi aktif itu pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa secara aktif terlibat dalam tugas yang bermakna, berinteraksi dengan konten atau orang. Itu adalah yang pertama. Yang kedua itu adalah practice. Practice di sini atau berlatih. Pembelajaran baru membutuhkan lebih dari satu paparan untuk berakar. Praktik terutama dalam berbagai konteks. Meningkatkan tingkat retensi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan atau sikap baru. Selanjutnya itu adalah individual different atau perbedaan individual. Perbedaan individu itu peserta didik berbeda dalam hal kepribadian, bakat, umum, pengetahuan subjek, dan faktor lainnya. Metode yang efektif memungkinkan individu untuk maju pada tingkat yang berbeda, mencakup materi yang berbeda, dan bahkan berpartisipasi dalam kegiatan yang berbeda pula. Selanjutnya itu adalah feedback. Feedback di sini atau umpan balik. Di sini peserta didik perlu tahu apakah pemikiran mereka sesuai dengan jalur umpan balik yang dapat diberikan oleh pendidik untuk mengoreksi sesuatu, potensi elektronik dari komputer, sistem penilaian permainan, dan atau dengan cara yang lain. Selanjutnya itu adalah realistic context atau konteks realistis. Kita kemungkinan besar akan mengingat dan menerapkan pengetahuan yang disajikan dalam konteks dunia nyata. Hafalan belajar mengarah pada pengetahuan lembam. Kita tahu sesuatu tetapi tidak pernah menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir itu adalah social interaction. Social interaction di sini manusia itu merupakan makhluk sosial. Rekan manusia yang melayani sebagai tutor atau anggota kelompok supaya dapat memberikan sejumlah dukungan, baik itu dukungan pedagogis atau dukungan sosial. Selanjutnya yang kedua itu adalah media. Media di sini mempunyai arti adalah media pada umumnya adalah alat belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perkataan, perasaan,
kekhawatiran dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga memudahkan proses pembelajaran. Keterbatasan ini cukup luas dan mencakup pemahaman mendalam tentang sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang digunakan untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Adapun media di sini memiliki tipe-tipe pembelajaran media. Yang pertama itu adalah visual media. Visual media di sini mencakup grafik, diagram, bagan, poster, kartun, dan komik. Itu adalah pembelajaran media menggunakan visual atau yang dapat dilihat. Selanjutnya itu adalah audio media. Audio media itu adalah yang dapat didengarkan. Contoh yang dapat digunakan untuk media yang dapat didengarkan yaitu sebagai radio, tape recorder, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah proyeksi still media. Proyeksi yang dapat dilihat secara kasat mata atau dapat dilihat oleh mata. Yang pertama itu adalah seperti slide dalam PowerPoint, overhead projection, dan fokus atau infocus LCD. Yang selanjutnya adalah proyeksi media gerak atau yang dapat ditonton atau yang bergerak, seperti kita dapat lihat di televisi, film, video, VCD, DVD, dan komputer dan sejenisnya. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi di kelas itu membantu. Adapun teknologi itu meliputi adalah segala sesuatu yang dapat membantu kegiatan pembelajaran yang harus dilalui oleh siswa dan memudahkan guru dalam proses mentransfer